Selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup. Bab 2261-2265. Tidak, saya tidak yakin. Saya pikir hasil tes Anda tidak adil. Ada sesuatu yang mencurigakan tentang kalian. Kata-kata Saul melanggar tabu. Profesor Osmond, yang selalu memasang wajah dingin dan tidak banyak bicara, kini angkat bicara. Orang itu mengganggu ketertiban. Bawa dia pergi segera. Saya akan memberi Anda 3 menit untuk pergi. Jika tidak, berita bahwa sampel minyak mentah dari ladang minyak Anda gagal dalam pengujian akan segera dilaporkan di surat kabar. Kalimat ini seperti kartu truf yang langsung mengancam Saulus. Saul tercengang sesaat, dan orang-orang di sekitarnya bergegas dan menangkapnya. Akhirnya, mereka mengarahkan Saulus ke pintu kamar dagang perminyakan. Saulus tidak menyadari bahwa dunia telah berubah total sampai dia dibuang. Dia menghela nafas tak berdaya dan berbalik untuk melihat papan nama kamar dagang perminyakan di belakangnya berulang kali. Namun, tidak peduli seberapa lama dia bertahan, Saul juga mengerti bahwa kegagalan ujian kali ini seperti meterai yang dicap di wajahnya. Dia hanya bisa menemukan cara untuk mengetahui penyebabnya sesegera mungkin dan kemudian bersiap untuk mengikuti tes berikutnya. Saul meninggalkan kamar dagang perminyakan tanpa menyadari bahwa Osmond sedang mengawasi dari jendela. Halo, Nona Bella. Ujian putaran pertama telah usai. Saya mengikuti instruksi Anda dan memberi Saul hasil tes yang gagal. Orang tua itu sudah pergi dengan linglung. Tampaknya hasilnya telah memukulnya dengan keras. Bella tersenyum mendengar kabar itu. Tentu bisa dikatakan bisnis ladang minyak menjadi modal bagi Saul untuk mengakar di sini. Sekarang, mari kita potong akarnya. Mulai sekarang, Saul tidak akan pernah bisa melakukan apapun. Anda baik-baik saja. Teruslah bekerja dengan baik. Dan jangan lupa saya punya satu nama lagi di daftar Anda. Ya. Saya akan tetap waspada dan memastikan tugas selesai. Setelah menutup telepon, Osmond tentu saja tidak lupa bahwa nama lain dalam daftar itu adalah Jasper Line. Aku ingin tahu kapan orang ini akan datang untuk menjalani formalitas. Osmond bergumam pada dirinya sendiri. Dan ekspresi wajahnya berangsur-angsur menjadi menyeramkan. Asteris pukul 10 keesokan paginya. Jasper berdiri di ambang jendela sambil merenung. Wajahnya tampak serius. Ada apa Jasper? Apa yang telah terjadi? Tidak apa. Saya lupa memberitahu Tuan Jefferson tentang sesuatu kemarin. Sekarang semuanya sudah berakhir. Saya tidak ingin menelepon lagi. Aku akan pergi ke tempatnya saja. Julian segera meletakkan apa yang dia lakukan dan mengantar Jasper ke kota. Mereka datang ke pintu hotel atas nama Mer. Jefferson tetapi menemukan bahwa pintu itu tertutup. Jasper tahu pasti ada sesuatu yang terjadi. Jadi dia segera menelepon Saul. Jefferson. Saya di pintu masuk hotel Anda. Kenapa ditutup? Saul menjawab dengan cepat, tetapi suaranya terdengar lemah. Ya, hotel ditutup. Dan industri saya yang lain, termasuk ladang minyak, mungkin juga akan ditutup di masa mendatang. Saya rasa saya harus kembali ke Summerland di masa mendatang. Setelah mendengar ini, Jasper melanjutkan, Jefferson, Anda bisa memberitahu saya jika Anda memiliki masalah. Kami akan mengatasi kesulitan bersama. Saul sangat tersentuh mendengar bahwa Jasper sangat bersedia membantunya saat ini. Dia akhirnya menghela nafas. Sulit bagiku untuk memberitahumu dengan beberapa kata. Kalau begitu, Anda bisa datang ke ladang minyak saya. Aku akan menunggumu di sini. Saul segera mengirimkan alamat ladang minyaknya ke Jasper. Dan Jasper melihatnya sebelum segera berangkat bersama Julian. Keduanya tidak membuang waktu lagi dan segera sampai di pinggiran Basra di utara kota. Ada banyak perusahaan yang dimulai oleh pengusaha minyak di sini dan Saul adalah salah satunya. Segera, Jasper dan Julian tiba di tempat tujuan, dan mereka melihat pangkalan minyak yang besar. Jasper menemukan bahwa tempat ini setidaknya 2 kali lebih besar dari miliknya hanya dilihat dari skalanya. Karena dia memiliki pengalaman, dia memahami upaya dan kerja keras yang dilakukan Saul untuk mendapatkan ladang minyak ini. Karena itu juga, ketika Jasper mendengar bahwa Saul akan menyerahkan ladang minyaknya, dia terkejut. Apa yang terjadi pada Saul yang memaksanya membuat keputusan seperti itu? Ketika mereka bertemu lagi, Jasper terkejut saat mengetahui bahwa Saul telah menjadi kusut. Saulus yang biasa mengenakan setelan rapi dan tersenyum setiap kali melihat semua orang pergi. Sekarang, Saul lebih terlihat seperti seorang pengemis. Jefferson, aku di sini. Apa yang terjadi? Bisakah Anda memberitahu saya? Saul menatap kosong sampai dia mendengar Jasper memanggil namanya. Segera setelah itu, dia memberitahu Jasper tentang keikutsertaannya dalam putaran pertama pengujian sampel minyak mentah di pagi hari. Awalnya, bukan masalah besar jika sampel minyak mentah saya gagal dalam pengujian,
Saya seharusnya tidak terlalu emosional. Saya tidak dapat menerima hasilnya dan berbicara kembali kepada profesor. Akibatnya, beberapa jam kemudian, berita menyebar ke seluruh Basra. Dan sekarang saya tidak bisa menjual minyak saya lagi. Ketika Saul mengatakan ini, Jasper langsung memahami maksudnya. Hei, ini salahku juga. Kalau saja saya datang untuk memberitahu Anda hasil akhirnya lebih cepat. Saul jelas sedikit terkejut setelah melihat rasa iba di wajah Jasper. Apa? Apakah Anda tahu cerita di dalam sejak lama? Tentu saja, Tuan Jefferson. Apakah Anda masih ingat bahwa saya memberitahu Anda bahwa ada masalah dengan apa yang disebut standar pengujian baru ini? Saul memikirkannya dengan hati-hati dan mengingat bahwa Jasper memang mengatakan kata-kata seperti itu. Tetapi dia tidak mengingatnya sama sekali. Namun, sekarang terjadi sesuatu pada ladang minyak keluarganya dan dia tidak bisa lagi menjual. Dia juga merasa ada yang tidak beres. Kau benar saat itu. Saul menghela nafas. Dan Jasper mengangguk dengan serius. Ya, itu sebabnya aku merasa kasihan padamu. Kemudian, Jasper memberitahu Saul bahwa dia mengundang orang penting tertentu untuk menyelidiki organisasi perminyakan internasional. Saya telah memperoleh informasi yang benar. Dan apa yang disebut standar deteksi baru ini adalah penipuan. Saulus terkejut ketika mendengar itu. Dia jelas tidak bisa menerimanya. Apakah itu? Tapi, itu tidak mungkin. Saya tidak percaya Murik akan menipu saya. Saul jelas mempercayai Murik. Tetapi apa yang dikatakan Jasper selanjutnya membuatnya tidak bisa berkata-kata. Ada kemungkinan Pak Murik juga tertipu. Begitu kata-kata ini keluar, Saul menarik napas tajam. Jika Pak Murik juga tertipu, berarti ada konspirasi besar di balik semua ini. Jasper berbicara lagi pada saat ini. Informasi yang saya dapat berasal dari Menteri Organisasi Perminyakan Internasional. Aku tidak akan memaksamu untuk percaya padaku. Saya hanya bisa memprediksi hasilnya. Di masa depan, akan ada lebih banyak lagi ladang minyak yang gagal inspeksi termasuk milik saya. Ladang minyak ini semuanya akan sangat menguntungkan, atau bertentangan dengan kamar dagang perminyakan. Apakah Anda mempercayai saya? Saul tidak menyangka Jasper berani membuat ramalan sebesar itu. Bukannya dia tidak percaya, tapi dia tidak berani mempercayainya. Jika ramalan semacam ini menjadi kenyataan, konsekuensi serius apa yang akan terjadi? Saul tidak berani memikirkannya. Benar-benar. Semoga saja tidak. Saul menghela nafas. Dan Jasper hanya tersenyum tipis. Saya juga berharap itu tidak terjadi. Saya hanya lebih suka merencanakan hari hujan berdasarkan kebiasaan pribadi saya sehingga saya tidak akan siap ketika krisis yang sebenarnya terjadi. Saulus sedikit mengangguk. Meskipun dia tidak banyak berhubungan dengan Jasper, dia bisa melihat kebiasaannya. Apalagi, dia mendengarkan apa yang dikatakan Jasper barusan. Jika Anda mengatakan itu salah, maka saya yakin, saya menantikan tes berikutnya. Dan kemudian saya akan menemukan Pak Murik. Aku harus mengatakan yang sebenarnya padanya. Melihat Saul yang masih naif dan lebih memilih untuk tetap mempercayai Murik sebagai teman, Jasper tidak tahu harus berkata apa. Seperti kata pepatah, sulit untuk mengubah pikiran seseorang yang sudah ditentukan. Dan Jasper telah melakukan yang terbaik dalam hal ini. Jika dia terus membujuk, pihak lain mungkin mulai tidak menyukainya. Jadi, Jasper juga berhenti membahas topik ini, dan memutuskan untuk mengambil tindakan praktis. Karena Tuan Jefferson telah menemukan solusinya, saya tidak akan ikut campur. Singkatnya, Tuan Jefferson, saya ingin menyarankan Anda untuk memiliki kepercayaan pada ladang minyak Anda sendiri. Tetapi Anda tidak boleh terlalu percaya diri pada hal-hal lain. Jika Anda membutuhkan bantuan, tanyakan saja. Aku akan kembali dan bersiap-siap. Saul mengangguk dengan serius ketika mendengar kata-kata Jasper yang bermakna. Begitu. Jangan khawatir. Aku akan menangani ini dengan baik. Cepat dan siapkan sampel uji minyak mentah. Jasper berbalik dan pergi. Tahu tantangan berikutnya akan datang. Karena itu, dia bergegas kembali ke ladang minyak dan menyampaikan berita itu kepada semua orang. Mendengar kabar bahwa ladang minyak Saul telah ditutup, karyawan lama lainnya yang bekerja di sana sangat marah. Alasan mereka persis sama dengan alasan Saul. Kedua perusahaan yang berafiliasi dengan ladang minyak tersebut telah beroperasi selama beberapa tahun. Jika ada masalah dengan produk, mereka tidak perlu memeriksa sendiri sama sekali. Sudah akan ada orang yang maju. Oleh karena itu, semua orang merasa ada masalah dengan standar pengujian baru ini. Brock adalah orang lokal dan dia memiliki temperamen yang panas. Lain, menurut penduduk setempat, kami memiliki keputusan akhir untuk urusan kami sendiri. Kapan giliran orang luar ini? Setelah mendengar ini, karyawan yang tersisa sangat mendukung. Jasper tersenyum menjawab, jangan khawatir, aku sudah tahu ada yang mencurigakan tentang ini.
Tetapi mengetahui konspirasi dan menemukan bukti untuk mengungkap konspirasi adalah dua hal yang berbeda. Anda harus mengikuti instruksi saya dan segera melakukan persiapan. Jasper dengan cepat memanggil semua orang yang dia bisa dan mulai membuat persiapan bersama. Di sisi lain, Bella menelepon Osmond. Sejak ladang minyak Saul ditutup, kita bisa melupakan dia dulu. Lagi pula, ladang minyak itu cepat atau lambat akan menjadi milik kita. Target utama sekarang adalah Jasper. Dan dia harus ditekan sebelum dia bangkit. Bella sangat bertekad dan Osmond langsung setuju. Tidak masalah, Nona Bella. Jangan khawatir. Dia tidak bisa lebih sulit dihadapi daripada Saul. Dalam pandangan Osmond, Saul, seorang pengusaha minyak tua yang telah bekerja di daerah setempat selama bertahun-tahun, bukanlah lawannya. Sekarang dia melawan Jasper. Hasilnya akan sama. Osmond menemukan Tuan Murik. Sedangkan Pak Murik masih sangat menghormati Osmond. Profesor Osmond, apakah Anda punya perintah? Tidak. Saya ingat ada ladang minyak lain dalam daftar yang belum disiapkan untuk inspeksi. Saya tidak bisa membiarkan mereka lolos. Panggil mereka sekarang. Pak Murik melihat daftar itu dan melihat bahwa Jasper yang belum mendaftar. Aku mengerti. Serahkan ini padaku. Segera. Jasper menerima telepon dari Pak Murik. Hai. Apakah ini Jasper Line? Saya Tuan Murik. Hari ini adalah hari di mana semua pedagang minyak di Basra akan berpartisipasi dalam pengujian. Selama Anda bisa lulus ujian, prosedur di pihak Anda akan berjalan dengan lancar. Kenapa kamu belum datang? Lalu terdengar suara lemah Jasper di telepon. Maaf Pak, saya tidak bermaksud untuk tidak bekerja sama. Tiba-tiba saya jatuh sakit. Tidak apa-apa. Anda bisa mengatur seseorang untuk mengirimkan sampel minyak mentah. Hasilnya akan tetap sama. Pada titik ini, Jasper tiba-tiba menjadi gugup. Bagaimana mungkin? Tuan, Anda tahu bahwa saya adalah orang luar. Saya harus melakukan semuanya sendiri jika saya ingin menjalankan bisnis minyak di sini. Bagaimana kalau, bisakah Anda membawa mereka ke saya, Pak? Tuan Murik tertegun mendengar ini dan berbalik untuk meminta pendapat Osmond. Osmond tahu Jasper mengulur-ulur waktu begitu dia mendengarnya. Jadi dia langsung menjawab, Tuan, beritahu dia bahwa saya akan membawa seseorang kepadanya untuk menjalankan tes. Tidak ada yang bisa melarikan diri hari ini. Ketika Pak Murik melihat betapa gigihnya Osmond, ia segera menyampaikan kabar itu kembali. Kau dengar itu, Jasper? Profesor Osmond berkata dia akan melakukan tes secara langsung. Tidak masalah. Saya ingin berterima kasih kepada Profesor Osmond karena melakukan perjalanan ini. Aku akan menunggunya di sini. Setelah menutup telepon, Pak Murik melihat Osmond segera mengemasi pakaiannya. Murik tampak sedikit ragu dan akhirnya mengingatkan. Profesor Osmond, saya kenal Jasper jadi menurut saya dia benar-benar sakit dan tidak sengaja menunda waktu. Tolong jangan marah. Mengingat hubungan Saul, Tuan Murik juga membantu Jasper dengan beberapa perkataan yang baik. Terlihat bahwa analisis Jasper terhadap Murik tidaklah salah. Dia bukan orang jahat. Tapi sayangnya, dia setia dengan bodohnya. Banyak hal di depannya jelas salah. Tapi dia tetap memilih untuk mempercayainya. Ketika Osmond mendengar ini, dia juga memaksakan senyum di wajahnya. Tuan, Anda pasti bercanda. Kita harus memastikan keadilan mutlak saat bekerja. Kami benar-benar tidak dapat mencampur emosi dengan pekerjaan. Anda dapat yakin tentang ini. Tuan Murik merasa sangat lega ketika mendengar Osmond mengatakan ini. Di sisi lain, setelah Jasper menutup telepon, dia mulai memperbaiki rencana yang telah dia siapkan. Segera sampaikan pesanan saya. Profesor Osmond akan segera datang untuk ujian. Ini adalah tugas terpenting saat ini. Itu harus diprioritaskan sekalipun kita harus menghentikan produksi. Setiap orang harus bekerja sama sepenuhnya dan tidak membuat kesalahan. Diterima. Brok segera menyampaikan perintah Jasper saat dia berdiri di dekat jendela dan melihat ke pintu masuk. Aku ingin tahu siapa yang akan menang kali ini. Jasper menyeringai dalam hati. Jelas. Dia tahu bahwa dia dan Osmond hampir menunjukkan kartu mereka. Kedua belah pihak tahu apa yang ingin dilakukan pihak lain sehingga ini setara dengan duel antara rencana tersembunyi. Sekitar 20 menit kemudian, Profesor Osmond membawa beberapa orang ke ladang minyak atas nama Jasper. Setelah keluar dari mobil, Osmond melirik ke arah orang-orang di pintu dan bertanya dengan cemberut. Di mana Jasper Line? Julian yang selama ini menjaga pintu langsung menunjukkan senyuman setelah melihat hal tersebut. Maaf, Profesor Osmond. Pak Line benar-benar sakit sekarang. Dia tidak bisa keluar untuk menyambutmu. Jadi dia secara khusus mengatur agar aku datang. Silakan ikut denganku. Awalnya, Osmond sangat kesal. Tetapi melihat Julian sangat sopan, dia berhenti mengejar masalah tersebut. Dia mengambil koper perak khasnya dan masuk bersama Julian. Semua orang datang ke sebuah gedung kecil, menaiki tangga, dan memasuki ruang pertemuan yang luas dan terang. Jasper sedang duduk di sini.
Dia sengaja membubuhkan sedikit riasan di wajahnya untuk berpura-pura sakit. Osmond mengira Jasper berpura-pura sakit. Tetapi ketika dia melihat wajah pucat Jasper, dia sedikit berubah pikiran. Halo, Profesor Osmond. Saya benar-benar minta maaf karena saya tidak melakukannya dengan baik hari ini dan tidak dapat berinisiatif untuk menyambut Anda. Osmond dengan cepat melambaikan tangannya setelah melihat penampilan lemah Jasper. Oke, oke. Aku sama sekali tidak peduli tentang ini. Tidak apa-apa selama Anda bisa dengan patuh menerima ujian. Apakah sampel minyak mentah sudah siap? Setelah Osmond selesai berbicara, Jasper langsung melihat ke arah tongkat di sebelahnya. Pihak lain juga bersiap dan dengan cepat mengeluarkan sampel minyak mentah. Kali ini, karena tidak banyak orang yang menonton, Osmond tidak perlu berpura-pura masuk ke laboratorium. Dia dengan terampil membuka koper perak dan langsung mengeluarkan botol reagen hijau cerah di dalamnya. Namun, sebelum Osmond melakukan apapun, dia berbalik dan berkata, "Buka tirai dan nyalakan lampu." Setelah mendengar ini, Jasper merasa sedikit aneh. Jadi dia buru-buru bertanya, "Profesor Osmond, kenapa kamu harus menutup tirai dan menyalakan lampu? Bukankah itu berlebihan?" Osmond dengan enggan mulai menjelaskan. Itu karena reagen pendeteksi baru ini adalah fototaksis. Cahaya buatan bisa disinai, tapi bukan cahaya alami. Berhentilah berbicara terlalu banyak. Waktu hampir habis. Jasper langsung mengangguk, lalu buru-buru mengucapkan beberapa kata kepada Julian di sebelahnya. Julian kemudian segera mengatur agar seseorang menutup gorden dan menyalakan lampu. Setelah semuanya siap, semua orang berkumpul di sekitar meja, ingin melihat seberapa kuat yang disebut reagen pengujian baru ini. Tak seorang pun, termasuk Osmond, melihat Julian diam-diam pergi melalui pintu. Di bawah pengawasan semua orang, Osmond mengeluarkan reagen dan penetes dan menjatuhkan sedikit reagen langsung ke cawan petri. Segera hasil akhirnya muncul. Itu hampir persis sama dengan Saul pada hari itu. Minyak hitam asli di cawan petri berangsur-angsur berubah warna menjadi air, yang terlihat sangat aneh. Setelah itu, Osmond masih mengumumkan dengan wajah datar. Seperti yang bisa kamu lihat, ladang minyakmu juga gagal dalam pemeriksaan. Begitu dia selesai berbicara, seluruh ruang konferensi tiba-tiba gelap gulita. Ruangan menjadi kacau dalam sekejap, dan Osmond juga bingung. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Untungnya, Jasper berbicara saat ini. "Maaf, Profesor Osmond. Mungkin ada masalah dengan sirkuit dan listrik padam. Ini akan segera kembali normal." Benar saja. Setelah sekitar 10 detik, ruangan kembali dipenuhi cahaya. Julian berjalan masuk dari posisi pintu dan berkata dengan nada meminta maaf. "Maafkan saya. Tegangan di luar tidak stabil sehingga terjadi power trip." Bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.